Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan bacaan kitab Fiqhul Hikayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus salisata asrata fi mas'alati adabil akli. Al-hikayatus salisata asrata, hikayah yang ke-13. Fi mas'alati, itu benar ya? Saum. Al-hikayatus saniyata asrata fi mas'alati saumi. Al-hikayatus saniyata asrota, hikayat yang ke-12 fi mas'alati saumi, di dalam masalah puasa. Al-hikayatul ula, cerita yang pertama. Fi iftaris shaimi, di dalam berbukanya orang yang berpuasa. Fi iftaris shaimi, di dalam berbukanya orang yang berpuasa. Ba'dal gurubi, setelah terbenamnya matahari. Ba'dal gurubi, setelah terbenamnya matahari. Hadara, telah hadir. Rajulun, seseorang. Majlisas Syekh Abi Yusuf, yaitu ke majlisnya Syekh Abi Yusuf. Wa sedangkan Abi Yusuf itu afqahul hanafiyati, paling ahli fikihnya mazhab Hanafi. Afqahul hanafiyati, paling ahli fikihnya mazhab Hanafi. Jadi ini murid langsungnya Imam Abu Hanifah dan murid yang paling pintar. Hatta qalu, sehingga berkata orang-orang. Hatta qalu, sehingga berkata siapa orang-orang? Abu Yusufa Abu Hanifah. Abu Yusufa Abu Yusuf, Abu Hanifata adalah Abu Hanifah. Saking pintarnya, saking fakihnya, orang menyamakan Abu Yusuf adalah Abu Hanifah. Wakana, dan ada. Apa yang terjadi nih di majelisnya Syekh Abi Yusuf ini? Wakana, dan ada ar-rajulu, siapa seseorang, sakitan, diam. Wa Abu Yusufa, dan adapun Abu Yusuf. Wa Abu Yusufa, sedangkan Abu Yusuf itu yahtarimuhu, menghormati siapa Abu Yusuf pada rajul. Orang ini diam saja, tapi Abu Yusuf menghormatin dia, memuliakan dia. Wajtaro'a, dan memberanikan diri. Ar-rajulu, siapa seseorang, marrotan, suatu ketika. Ini orangnya pendiam ini, tapi suatu ketika dia memberanikan diri. Memberanikan diri apa? Ayyatakallama, untuk bicara. Ayyatakallama, untuk bicara. Siapa si rajul? Memberanikan diri suatu hari bicara. Nanya dia. Faqala, maka berkata siapa si rajul? Mata, kapankah? Yuftiru, berbuka. As-shaimu, orang yang puasa. Kata orang tadi, rajul tadi, wahai Syekh, kapan sih orang itu buka puasa? Faqala, maka berkata Abu Yusufa, siapa Abu Yusuf? Iza gorobat, jika terbenam, as-samsu, matahari. Kata Syekh Yusuf, ya orang berbuka itu kalau matahari tenggelam. Sesuai dengan firman Allah, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Terus nanya lagi, faqala, maka berkata
siapa si rojul ini? Nanya lagi dia, kaifa bagaimanakah? Kalau memang buka puasa itu adalah patokannya terbenamnya matahari, kaifa maka bagaimana? Izan tasofa jika telah tengah. Izan tasofa jika telah tengah alailu apa malam hari. Walam tagrub dan belum terbenam asamsu apa matahari. Nanya dia. Terus bagaimana kalau udah tengah malam, misalnya udah jam 12 malam, tapi matahari belum terbenam. Nggak dijawab sama si Abu Yusuf ini, fadohika maka tertawa. An-nasu siapa manusia, wadohika dan tertawa juga Abu Yusuf. Siapa? Abu Yusuf. Kenapa? Karena saat itu belum ada orang berpikir, belum ada orang tahu kalau ternyata ada siangnya sampai jam 12 malam. Yang siangnya itu sampai jam 12. Anda misalnya gini, kalau sekarang ya negeri Swedia, Norwegia, itu kan kalau lagi musim panas itu siangnya itu 21 jam. Jadi kalau misalnya terbitnya mataharinya jam 6, ya berarti jam berapa? 20, jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3. Jam 3 malam itu baru terbenam. Terus makan, maghrib, isya, sahur, langsung puasa lagi. Dan memang di negara-negara, beberapa negara terjadi itu. Seperti itu. Terutama kalau lagi musim panas. Jadi ada yang cuma 3 jam, 4 jam, 3 jam, itu udah. Tapi kan saatnya, masanya Abu Hanifah, Islam belum banyak berkembang kemana-mana, dan juga belum ada internet, belum ada teknologi, orang belum tahu. Ternyata ada ya negara yang kalau lagi musim panas 21 jam sampai 22 jam. Nah, tapi makanya kemudian tertawa ini. Pada orang ini nanyanya begitu gitu. Nah, bagaimana terhadap persoalan itu? Kalau ada negara, ini kalau secara fikih memang, kalau ada negara yang malamnya panjang sampai 20 jam, 21 jam, maka yang berlaku adalah negara tetangganya, negara di dekatnya, yang waktu siang dan malamnya tidak terlalu berbeda. Kalau kita kan di negeri tropis 12 jam siang, 12 jam malam. Tapi di negeri-negeri, beberapa negeri itu misalkan di Turki itu kan jam 8, di Mesir ya kemarin tuh jam 8 itu baru maghrib. Jam 8 baru maghrib. Gitu ya. Karena mau musim panas tuh jam 8 aja baru mau maghrib. Tapi subuhnya jam 5, jam 4, jam 5 gitu subuhnya. Nah, itu kan masih belum masih nggak terlalu jauh gitu loh. Nah, itu tetap berlaku itu gitu. Jadi, kalau ada negara-negara yang seperti itu, yang berlaku adalah di negara terdekat. Lalu kalau kemudian ditanya, loh kan jelas Qur'annya, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Jadi kan suruh makan, suruh minum, terserah sampai terbenamnya, sampai jelas antara benang putih dan benang hitam. Ini maksudnya kan jelas kalau puasa itu sampai terbenamnya matahari. Kan Quran itu. Tapi kenapa kok belum terbenamnya matahari dia tapi udah buka puasa? Karena tadi tidak umum. Yang umumnya itu 12 jam, taruhlah 15 jam banding 13 jam misalnya gitu ya. 15 jam banding 15 jam banding berapa? 9 jam. Maka kata kaidah usul fikihnya kan gini. Alfazus sari iza waradat minhu tahmilu alal ghalib. Wal umurun nadirah la tahmilu alaiha. Lafaz-lafaz yang ada di dalam Quran, lafaz-lafaznya Allah, jadi firman-firmannya Allah, kalau yang datang firman-firmannya Allah itu ditanggung tahmilu itu alal ghalibi fi, berdasarkan umumnya. Tapi wala tahmilu wal umurun nadirah la tahmilu alaiha. Tapi kalau perkara-perkara yang jarang, maka tidak masuk, tidak ditanggung di dalam ayat-ayat Quran. Jadi kalau di Quran itu tadi ada seperti itu buat umumnya. Tapi kalau ternyata umumnya tidak begitu, ternyata
siang sama malamnya itu lebih panjang siang, maka alfazus sari, ayat-ayat Quran ini tidak berlaku gitu. Untuk perkara-perkara yang jarang. Jadi berlakunya gimana? Berlakunya yang terdekat itu. Kenapa? Karena lil masakoh. Karena masakohnya beratnya. Jadi kalau Anda kebetulan lagi ke Swedia nanti gitu, ya nggak tahu mau kemana, ya cepat tahu ada panggilan kemana gitu, bulan puasa 21 jam puasanya itu. Maka ikut kepada negara yang terdekat. Dan itu musim panas kan. Al-hikayatus saniyatu, kasihan pengantin baru kalau gitu. Hikayat yang kedua, fi tajahuril majusi, di dalam terang-terangannya orang majusi, bil akli dengan makan, fi nahari ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. Hikayat yang kedua ini menerangkan tentang adanya orang majusi yang setengah abad siang bulan Ramadan itu terang-terangan makan. Gimana ceritanya? Ro'a melihat majusiyun, seorang majusi, ibnahu, anaknya si majusi, ya'kulu, sedang makan. Siapa ibnahu? Fi Ramadhana, di bulan Ramadan, bihadrotil muslimina, di hadapan kaum muslim. Ada orang majusi ngelihat anaknya enak banget makan di bulan Ramadan di hadapan orang-orang muslim. Maka apa yang dilakukan sama bapaknya ini? Fadorobahu, maka mukul siapa si majusi, hu, pada ibnahu, anaknya dipukul sama bapaknya nih karena makan di bulan Ramadan siang-siang. Waqala, dan berkata siapa si majusi, bapaknya tadi ini berkata, lima, karena apa? Kenapa? La hafizta, tidak menjaga kamu, hurmatal muslimina, kehormatan orang muslim, fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Jadi ternyata orang majusinya ini baik gitu ya, sampai anaknya dipukul. Kenapa ente? Hormatin dong orang muslim yang lagi pada puasa. Ini yang ngomong orang majusi, ngomong kepada anaknya yang orang majusi. Famata, maka mati majusi, orang majusi ini mati, fizalikal usbu, di minggu tersebut. Jadi nggak selang 1 minggu setelah kejadian itu, majusinya ini, bapaknya ini mati, meninggal. Faro'ahu, maka melihat hu, pada si majusi, alimul baladi, orang alimnya negeri. Alimul baladi, orang alimnya negeri. Fin naumi, di dalam tidur. Wahwa, sedangkan si majusi itu fil jannati, ada di dalam surga. Ada orang alim di negeri itu ngimpi, ngelihat orang majusinya ini ada di dalam surga. Ternyata masuk surga si majusinya ini. Faqala, maka berkata siapa alimul balad, orang yang alim tadi itu di negeri tadi, berkata lagi dalam mimpinya ini, alasta, bukankah kamu? Alasta, bukankah kamu? Kunta, ada kamu, majusian, orang majusi. Ente kan orang majusi, kenapa ada di surga sekarang? Qala, maka berkata siapa si majusi, bala, benar, benar ya. Walakin, akan tetapi, lamma hadarat, tatkala datang, lamma hadarat, tatkala datang, wafati, apa wafatku, ketika aku mau wafat, nih sudah mau wafat, akromani, memuliakan nih padaku, Allah, siapa Allah, bil islami, dengan keislaman. Allah langsung kasih petunjuk dia menjelang dia mau mati untuk masuk Islam. Kenapa? Lihtiromi, karena memuliakannya aku. Lihtiromi, karena memuliakannya aku. Sahro Ramadhana, bulan Ramadan. Karena dia ngormatin bulan Ramadan sampai anaknya sendiri dipukul. Anak-anak majusi ini, ente gak boleh makan begitu di hadapan orang muslim, orang pada puasa. Ternyata itu menjadi wasilah dia mendapatkan hidayah. Mau mati, masuk Islam. Masuk Islam, belum sempat sholat, belum sempat puasa Ramadan, mati dia. Surga dia. Kan enak banget. Kita ini udah sholat dari pagi, dari kecil, puasa setiap tahun, belum tentu kayak begini. Jadi enak betul mereka.
Itu namanya rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatnya Allah itu meliputi segala macam ini. Al-hikayatus salisatu. Cerita yang ketiga. Fis sahadati di dalam kesaksian. Fis sahadati di dalam kesaksian biru'yati hilali Ramadhana, dengan melihat hilal bulan Ramadan. Antakuna hendaknya ada apa ru'yah. Antakuna hendaknya ada apa ru'yah melihat hilal indal qadi di sisi hakim. Kalau kita yang punya otoritas untuk menentukan hilal adalah Kementerian Agama, pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, kalau di kitab ini istilahnya qadi. Jadi yang harus memberikan syahadah, yang punya otoritas untuk menentukan ru'yatul hilal ini adalah qadi, hakim. Kalau di kita adalah pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Apa ceritanya ini? Khoroja telah keluar. Ahlul Basroti, Ahlul Basroh. Di Irak, orang-orang Basroh ini keluar. Fi ba'di sinina, di sebagian tahun-tahun. Lijtila hilali, untuk memantau hilal. Jadi orang-orang Basroh keluar, ini tanggal 29 Ramadan, ini ceritanya tanggal 29 Ramadan. 29 ya Ramadan. Ini pada melihat ada hilal apa enggak gitu. Wakana dan ada fiman pada orang. Wakana dan ada fiman pada orang khoroja yang keluar. Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik as-Sahabi, sahabat radhiyallahu anhu. Di antara orang yang keluar untuk melihat hilal Ramadan itu adalah seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Wakana dan ada al-qadi. Siapa qadi? Hakim. Suraihun, yaitu Sureh, seorang hakim namanya Sureh, pejabat yang berwenang ini namanya Sureh. Hadir. Jadi ketika lagi memantau hilal, ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Ada seorang qadi, bukan sahabat, dia tabiin. Qadi dia, pemerintah dia, juga ikut hadir di situ dia. Fabainama, maka tatkala mereka Ahlul Basroh yatara'aunahu, melihat siapa mereka pada hilal. Jadi ketika mereka itu lagi memantau, lagi melihat mana hilal ya, hilal kelihatan apa enggak ini ya. Istiba-tiba qala berkata lahum pada mereka Ahlul Basroh, Anasun, siapa? Sahabat Anas. Kata sahabat Anas begini, ha huwa zaka, itu hilalnya. Ha huwa, oh inilah hilalnya, itu hilalnya. Ha huwa zaka, itu hilalnya. Wa asaro, dan memberi isaroh. Wa asaro, dan memberi isaroh siapa? Anas ilaihi, pada si hilal. Hilal pada hilal. Tiba-tiba Anas nunjuk, itu hilalnya tuh. Tuh hilal tuh. Kelihatan tuh hilal. Faltamasuhu, maka mencari-cari siapa Ahlul Basroh. Faltamasuhu, maka mencari-cari siapa Ahlul Basrohu pada hilal. Dicari mana? Katanya itu, mana dilihat, semua orang-orang pada ngelihat nih. Haisu asaro, sekiranya mengisyaratkan. Haisu asaro, sekiranya mengisyaratkan siapa sih? Anas. Dilihat nih, yang ditunjuk sama Anas, dicari. Mana? Dicari, kata Anas, itu ada hilal itu, udah kelihatan itu. Tapi orang-orang lihat, mencari-cari, yang mana ya? Kok nggak ada? Falam yaro, maka tidak melihat siapa Ahlul Basroh. Falam yaro, maka tidak melihat siapa Ahlul Basroh. Syai'an, sesuatu pun. Dilihat semua. Ente ngelihat enggak? Ente ngelihat enggak? Kagak ada yang lihat. Kok cuma sahabat Anas doang yang lihat? Apa yang terjadi kemudian? Fanazoro, maka melihat. Manazaro, maka memandang. Fanazaro, maka memandang al-qadi, siapa al-qadi? Al-qadi Suraih. Ini kemudian memandang ila hajibi Anasin, ke alisnya Anas. Alisnya. Sama si qadinya ini Suraih. Diliatin si Anas ini alisnya. Alis ya. Ini alis, diliatin alisnya si Anas ini.
Faro'a maka melihat siapa si Qadi. Faro'a maka melihat siapa si Qadi. Fihi pada alisnya si Anas. Sa'rotan ada rambut. Baydo'a yang putih. Baydo'a yang putih. Maktufatan yang melengkung. Kal kausi seperti busur. Jadi alisnya ini kan panjang, beruban, melengkung. Terus kenain dikit di atasnya mata ini nih. Kan putih itu ya. Hilal kan putih juga kan. Lihat itu. Dari sini famasaha maka mengusap siapa si Qadi ha pada rambut. Famasaha maka mengusap siapa si Qadi ha pada rambut biyadihi dengan tangannya si Qadi. Jadi rambutnya ini diusap, ya dipinggirin lah kira-kira rambutnya ini yang ada di atas kepala matanya ini diusap. Sumakola kemudian berkata siapa si Qadi lahu pada Anas, unzur lihatlah al-ana sekarang. Nah sekarang lihat, masih kelihatan nggak hilalnya tuh? Hal taro apakah kamu melihat? Hal taro apakah melihat kamu syai'an sesuatu? Nah sekarang lihat gak tuh? Ada yang kamu lihat gak tuh? Kola berkata Anas, lah nggak kelihatan ya. Ternyata apa? Fakola maka berkata al-Qadi siapa Qadi? Innama hanyalah ro'aita melihat siapa kamu sa'rotan rambut fi hajibika di alismu. Famasah tuha maka mengusap aku ha pada rambut. Famasah tuha maka mengusap siapa aku ha pada rambut biyadi dengan tanganku. Dah, tuh kan nggak kelihatan kan? Yang ente lihat tadi itu adalah bayangan dari rambutnya nih, alisnya nih yang putih. Disangkanya hilal. Kalau kita sekarang mungkin bukan rambut nih, cahaya lampu. Karena sering mengecoh itu. Kalau lagi ngru'yatul hilal orang nggak kepaham hilal mah ada di sana, hilalnya ada di sana, tapi dia ngelihat hilalnya di sana. Yang dilihat itu bukan hilal tuh, pantulan cahaya. Nah makanya sekelas Anas bin Malik, seorang sahabat, itu masih kalah kedudukannya dengan seorang Qadi Suraj yang punya wewenang terhadap yang menentukan Ramadan atau tidak atau bukan bulan Ramadan. Jadi masuk Ramadan apa belum nih? Udah masuk Syawal apa belum? Ini kan hilal Ramadan, berarti ini masih Sa'ban atau udah masuk Ramadan, gitu ya. Itu yang harus menentukan adalah pemerintah. Meskipun kita punya hitungan, tapi tetap yang memutuskan adalah Qadi, yaitu pemerintah. Al-hikayatur rabi'ah, hikayat yang keempat. Fi duhuli Ramadana, di dalam masuknya bulan Ramadan, bil amarati dengan tanda-tanda. Bil amarati dengan tanda-tanda az-zahirati yang tampak. Az-zahirati yang tampak, allati yang la tahtalifu tidak berbeda, tidak menyalahi. La tahtalifu tidak menyalahi apa amaroh, apa tanda-tanda adatan secara kebiasaan. Adatan secara kebiasaan. Jadi kan tanda-tanda masuknya Ramadan atau tanda-tanda selesainya bulan Ramadan itu kan jelas secara kebiasaan apa gitu ya. Nah ini akan diceritakan tanda-tanda yang pernah ada untuk menunjukkan ini Ramadan atau sudah selesai Ramadan, apa sudah masuk Syawal. Qalat berkata Ummu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ibundanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Katanya ibundanya Syekh Abdul Qadir, lamma wada'tu tatkala aku melahirkan. Lama wadoktu tatkala aku melahirkan waladi anakku Abdul Qadir, yaitu Abdul Qadir. Ketika aku melahirkan Abdul Qadir, karena ada siapa Abdul Qadir, itulah yarda'u tidak netek, tidak nyusu, tidak menyusui, tidak menyusu, tidak netek siapa Abdul Qadir sadiyahu pada putingnya. Fi nahari Ramadana, di siang bulan Ramadan. Jadi ini Syekh Abdul Qadir meskipun masih bayi, kalau siang Ramadan nggak nyusu dia, nggak nyusu. Walakot gumma, dan suatu ketika ini walakot dan niscaya sungguh gumma mendung, alan terhalang
terhalang mendung ala nasi atas manusia. Hilalu Ramadhana, apa hilal bulan Ramadan. Suatu ketika terjadi mendung ketika melihat hilal bulan Ramadan. Fa'atauni, maka datang siapa manusia. Fa'atauni, maka datang siapa manusia ni padaku. Wasa'aluni, dan bertanya siapa manusia ni padaku. Anhu, dari hilal Ramadan. Orang-orang kemudian nanya, ini sebenarnya masih tanggal 29 apa udah tanggal 30? Karena mendung nih. 29 apa tanggal 30? Datanglah orang-orang kepada ibunya Syekh Abdul Qadir Jailani, bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah sekarang udah tanggal 1 ataukah masih apakah tanggal 30? Fakultu, maka berkata aku ibunya Syekh Abdul Qadir, lahum, pada mereka, innahu, sesungguhnya Abdul Qadir, lam yaltakim, tidak ngemut. Lam yaltakim, tidak ngemut siapa Abdul Qadir al yauma, hari ini, sadian, pada puting. Summat tadoha, kemudian jadi jelaslah, anna zalikal yauma, bahwasanya hari tersebut, karena ada min Ramadhana, masuk bulan Ramadan. Wastaharo, dan jadi masyhur, bibaladina, di negeri kita, fizalikal wakti, di dalam waktu tersebut. Annahu, bahwasanya dia Abdul Qadir, annahu, bahwasanya sa'an wulida, dilahirkan. Annahu, bahwasanya sa'an wulida, dilahirkan. Lil asrofi, pada orang-orang mulia. Waladun, siapa seseorang. La yarda'u, yang tidak netek. La yarda'u, yang tidak netek siapa walad. Fi nahari Ramadhana, di siang hari bulan Ramadan. Jadi masyhur itu, orang semua tahu di zamannya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ketika bayi, saat ketika bayi itu selama bulan Ramadan tidak pernah netek. Kalau ada orang gede siang hari masih netek, itu udah bukan wali itu. Al-hikayatus salisata asrota, hikayat yang ke-13. Fi mas'alati adabil akli, di dalam masalah adabnya makan. Sekarang pindah ke adab makan. Al-hikayatul ula, hikayat yang pertama. Fit tasmiyati, di dalam membaca bismillah. Indal akli, ketika makan. Cerita tentang membaca bismillah ketika mau makan. Hukia, diceritakan. Hukia, diceritakan, anna syaitona, bahwasanya setan, saminan yang gemuk, istakbala, datang. Istakbala, datang siapa sih setan yang gemuk? Syaitonan, pada teman setannya, mahzulan, yang kurus. Suatu ketika si setan gemuk ini, ada setan gemuk datang berkunjung ke temannya setan yang kurus. Fakola, maka berkata as-saminu, siapa setan gemuk, lil mahzuli, pada setan yang kurus, aroka, tidaklah aku melihat kamu, fil halati, di dalam keadaan ini. Fil halati, dalam keadaan ini. Kalau bahasa kitanya, ente kenapa kurus kering kayak begini? Aroka fil halah, aku tidak melihatmu fil halati, di dalam keadaan ini. Kalau bahasa kitanya, ya ente kenapa, kamu kenapa kok jadi kurus kering begini? Fakola, maka berkata siapa syaitonan mahzulan, setan yang kurus ini. Setan yang kurus ini berkata, ini sesungguhnya aku musallatun, dikuasakan, ala rojulin, atas seseorang. Kan setiap manusia itu ada setannya masing-masing. Setiap manusia itu ada setannya masing-masing. Bahkan setannya itu yajri majriyad dam, dia mengalir di aliran darah. Maka dia ada setiap setan ini. Maka kata Nabi kan, bikin kuruslah setan kalian. Bagaimana cara bikin kurus setan kalian itu? Bikauli la ilaha illallah. Dia terus mengucapkan zikir itu juga membuat setan itu menjadi kurus. Nah, kata setan kurus ini begini, saya itu dikuasakan ala rojulin, atas seseorang. Saya ini dikuasakan. Jadi saya ini ada di kedapatan di orang
Iza dakhala, jika masuk siapa si rojul baitahu, rumahnya si rojul, qala, berkata si rojul, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kharaja, dan jika keluar siapa si rojul, qala, maka berkata lagi siapa si rojul, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza akala, dan jika makan siapa si rojul, qala, berkata si rojul, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sariba, dan jika minum siapa si rojul, qala, berkata si rojul, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza jama'a, dan jika bersetubuh, enggak ada ya? Kirain ada. Fa akunu, mau ngapain aja, intinya mau ngapain aja, bismillah. Jadi baca, ngucap zikir, mau ngapain aja zikir, mau ini zikir, mau ini zikir. Fa akunu, maka ada aku itu hariban, lari minhu, darinya, daiman, selamanya. Jadi mau makan sesuatu dari dia nggak bisa lagi, mau minum nggak bisa lagi, mau mendekat nggak bisa lagi. Terus tapi dia dikuasakan, dampingin dia, nggak dapat apa-apa, nggak dapat makanan dari orang tadi itu. Jadi nggak dapat makanan dari orang yang mau digoreng itu, nggak dapat makanan apa-apa dia. Makanya kemudian dia menjadi kurus. Summa qala, kemudian berkata si al-mahzulu, setan yang kurus, lisamini, pada yang gemuk. Aroka, tidaklah aku melihat pada musaminan gemuk. Fi hazil halati, di keadaan ini. Fi hazil halati, di keadaan ini. Kata setan yang kurus kepada yang gemuk begini, lah ente sendiri ngapa jadi gemuk banget sekarang? Gitu ya. Padahal kita kan dulu masih mondok kurus-kurus gitu ya. Ngapa jadi sekarang ente gemuk, kemudian sekarang masih kurus gitu ya. Kan sama-sama mondok dulu kurusnya gitu. Misalnya gitu. Qala maka berkata si Samin ini orang setan gemuk, ini sesungguhnya aku musallatun, dikuasakan, ala rojulin, atas seseorang, yadhulu, yang masuk, bil ghaflati dengan lupa, wala yaqulu, dan tidak berkata siapa si rojul, bismillahirrahmanirrahim. Fa usariku, maka aku bersekutu, hu, pada si rojul, fi jami'i haza, di dalam semuanya ini, fi jami'i haza, di dalam semuanya ini, wa arkabu, dan aku menunggangi, ala unukihi, atas lehernya si rojul, kadabati, seperti kendaraan. Intinya dia ini nangkring terus, mau makan ikut, mau minum ikut, mau ngapain aja ikut, nangkring terus pokoknya. Karena orang ini nggak pernah zikir, nggak pernah baca bismillah. Tapi ini bukan berarti orang yang gemuk ini kebanyak setannya gitu. Enggak, ini intinya nggak begitu. Gini, ada ahli silsilah kita namanya Syekh Abu Bakar Dulaf As-Sibli. Syekh Abu Bakar Dulaf As-Sibli ini saminun jiddan, sangat-sangat gemuk. Sampai kemudian katanya Syekh Abu Bakar Dulaf, wa iya kawal i'tiradu alas samin, takutlah kamu untuk berpaling dari orang gemuk. Kenapa? Sebab orang gemuk itu adalah citra dari cintanya dia kepada Tuhan. Gitu. Katanya itu. Jadi masing-masing gitu. Jadi semakin dia mencintai betul Tuhan, maka semakin besar dia. Meskipun makannya nggak banyak, tapi dia semakin gemuk tuh. Jadi ternyata ada dalil-dalil gitu. Nah, Anda sekarang tinggal mau pakai dalil yang mana gitu. Yang kedua tadi. Gitu. Kan dalil bisa dipakai sesuai pesanan gitu. Jadi orang mau perang dalil gitu. Jadi mau perang dalil. Perang dalil. Jadi itu ada itu di kitab manakib itu. Karena Syekh Abu Bakar Dulaf As-Sibli termasuk orang yang samin, orang yang sangat gemuk. Dan dia bilangnya seperti itu. Jadi ya itu riwayat, dalil. Jadi mau apa juga kan ada dalilnya. Tergantung mau pakai apa ya. Yang nggak boleh kan pakai dalil untuk berantem, apalagi pilkada.
Udahlah. Udah nggak usah lah. Berhenti ribut soal pilkada itu berhenti. Gitu ya. Nggak usah ikut. Al-hikayatus saniyatu, hikayat yang kedua tentang adab makan ini. Fisuniyati lakil asobi. Fisuniyati lakil asobi, di dalam sunnahnya menjilat jari-jari. Ba'dal akli, setelah makan. Ya, habis makan dijilat. Jadi dijilat. Hukia, diriwayat diceritakan, anna rojulan, bahwasanya seseorang, ankara, mengingkari, siapa si rojul, ba'dol fuqara'i, sebagian orang fakir. Ba'dol fuqara'i, sebagian orang fakir, ala lakihi, atas jilatannya ba'dol fuqara, al asobi'a, pada jari-jari, ba'dal akli, setelah makan. Fuqara ini ya orang-orang sufi, bukan orang miskin aja, tapi orang sufi. Ba'dal akli, setelah makan. Jadi orang-orang itu kan habis makan pakai tangan kan, kemudian dijilat kan, jadi jarinya dimasukin mulut gitu kan, masukin mulut, dijilat. Kama huwa, sebagaimana huwa laki, yaitu menjilat jarinya itu, huwa, adapun ma as-sunnatu, adalah kesunahan. Jadi ternyata ngejilat jari itu setelah makan adalah bagian dari kesunahan. Tapi ada orang di sini yang ngingkarin, dorok banget, najis banget, ngapain sih begitu-gitu, kelaparan banget apa, gitu ya. Pokoknya segala macem lah. Fanama, maka tidur. Ar-rojulu, siapa seseorang. Walam yastaikiz, dan tidak bangun siapa si rojul. Illa, kecuali wa asobiuhu, jari-jarinya dia mafsulatun, lepas. Mafsulatun, terpisah, lepas. Jadi kualat dah ngomong gitu. Saking dia menghinanya. Jatuh dia tidur, bangun, jarinya udah pada lepas. Al-hikayatus salisatu, hikayat yang ketiga, fil akli, di dalam makan, bil yadi, dengan tangan. Jadi makan pakai tangan, nggak melalui sendok atau sendok atau garpu. Hukia, ya tapi kan ini kan tetap, jadi kan semua tetap tadi kayak tadi dalil tadi itu, bahwa alfazus sari itu yahtamilu alal ghalib. Jadi umumnya orang Arab itu kenapa pakai tangan? Umumnya ya karena makanannya ya korma, roti, ya pasti pakai gini kan lah. Nah orang Cinangka sayur asem ya monggo ya. Air asem, soto, mie gitu ya. Gitu ya. Tapi selagi masih bisa pakai tangan ya pakai tangan. Hukia, diriwayatkan, diceritakan, anna Aba Yusufa, bahwasanya Abu Yusuf, ini tadi muridnya Ibu Imam Abu Hanifah ini, sahibal imami Abi Hanifah, murid dari Imam Abu Hanifah, hadir, datang siapa si Abu Yusuf, maidatal khalifati, hidangan, jamuannya khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Abu Yusuf ini suatu hari datang ke perjamuan, jamuannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Fatolaba, maka minta siapa Harun ar-Rasyid al-malaika, pada sendok. Jadi pas lagi perjamuan itu mau makan, Harun ar-Rasyid minta sendok. Faqala, maka berkata siapa Abu Yusuf lahu, pada Harun ar-Rasyid. Berani dia kan sama Khalifah, ngomong dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, qad qala, sungguh telah berkata, jadduka, kakek moyangmu. Qad qala, sungguh berkata, jadduka, kakek moyangmu, Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Karena Harun ar-Rasyid ini silsilahnya sampai kepada sahabat Abdullah ibni Abbas. Fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, walaqad karramna bani Adam, dan niscaya sungguh kami muliakan bani Adam, bani Adam. Ketika menafsirkan ayat ini, walaqad karramna bani Adam, ini surah Al-Isra ayat 70. Ketika menafsirkan ini, Ibnu Abbas menafsirkan dengan kalimat ini. Maksudnya tafsirannya Ibnu Abbas ini, ja'alna, menjadikan siapa kami, lahum, pada mereka, bani Adam,
anak Adam, asobi'a, jari-jari. Yakuluna, yang makan siapa Bani Adam, biha, dengan jari-jari. Walam naj'alhum, dan tidak menjadikan siapa kami, hum pada Bani Adam, kaddawabi, seperti hewan-hewan. Takulu, yang makan apa hewan-hewan, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Ketika Ibnu Abbas menafsirkan walaqad karramna Bani Adam ini, kata Ibnu Abbas, kami muliakan Bani Adam ini adalah kami jadikan bagi manusia jari-jari yang mereka makan lewat jari-jari. Kami tidak jadikan mereka itu makan seperti hewan, di mana hewan itu kalau makan langsung pakai mulut. Itu kata Abu Yusuf, itu ayahmu, kakek moyangmu itu loh ngomong begitu. Kenapa sekarang masih pakai sendok, langsung pakai tangan? Itu kakek moyangmu tuh. Tapi apa yang terjadi di sini? Fa'aba, maka enggan siapa Harun ar-Rasyid. Fa'aba, maka enggan siapa si Harun ar-Rasyid. Illa, kecuali ayyakula, untuk makan siapa Harun ar-Rasyid bil malaiki, dengan sendok. Dalam satu riwayat wakilah, dan dikatakan dalam riwayat yang lain ini, kalau ini kan dikatakan tetap aja Harun ar-Rasyid nggak mau makan kecuali pakai sendok. Tapi riwayat yang lain wakilah dikatakan innau, sesungguhnya Harun ar-Rasyid roddaha, menolak siapa Harun ar-Rasyid pada malaik, pada sendok. Wa akala, dan makan siapa Harun ar-Rasyid bi asabihi, dengan jari-jarinya Harun ar-Rasyid. Tapi di satu riwayat Harun ar-Rasyid nurut, nggak jadi pakai sendok, tapi langsung pakai tangan. Al-hikayatur rabi'ata asrota, hikayat yang ke-14, fi mas'alatil libasi, di dalam masalah pakaian. Jadi ini kalau makan pakai tangan ya gini ceritanya. Terus dalilnya ya ini gitu ya, ini. Meskipun nanti tetap semua ya tentu disesuaikan gitu. Kalau Nabi kan makanya tetap pakai 3 jari, ya karena tadi itu. Hikayat yang ke-14, fi mas'alatil libasi, di dalam masalah berpakaian. Wa nukila, dan dinukil, dikutip an ibni Abdissalam, dari Ibni Abdissalam. Ibni Abdissalam ini Izzuddin bin Abdussalam. Beliau adalah Sultanul Masyayikh. Kalau Sultanul Aulia ini mayoritas menganggap adalah Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau Sultanul Masyayikh, gurunya, sultannya para guru, para syekh adalah Ibnu Salam ini, Izzuddin Ibnu Salam. Ini jadi gurunya guru ini, Sultanul Masyayikh. Dinukil dari Ibnu Abdussalam, la ba'sa, kata Ibnu Abdussalam ini, la ba'sa, tidak apa-apa, bilibasi, dengan menggunakan, dengan memakai siaril ulama'i, siarnya para ulama. Allazina, yang orang-orang, allazina, orang-orang, yu'rafuna, yang dikenal siapa mereka, allazina, bihi, dengan libas. Nggak apa-apa menggunakan atribut-atribut ulama. Ada kiai, ada ustadz menggunakan atribut-atribut itu. Jadi kadang-kadang itu kan begini, ya orang masing-masing suka gitu. Ada yang suka dengan kesederhanaan. Sederhana banget karena pakaiannya begitu gitu ya. Tapi ada juga yang enggak. Ada juga yang berpakaian ya siarin ulama. Pakaiannya ulama itu ya pakaiannya ulama. Siar ulama itu siarnya ulama itu mesti beda. Dia pakai gamis, dia pakai udeng-udeng, dia pakai imamah, dia segala. Pokoknya pakaian siaril ulama. Katanya Ibnu Abbas itu enggak ada masalah orang berpakaian kayak begitu itu. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata Ibni Abdissalam, kuntu, ada siapa aku, muhriman, sedang ihram. Aku ini suatu hari lagi ihram. Namanya lagi ihram, berarti pakaiannya apa? Putih-putih kan, pakai kain ihram. Kan sama semua tuh pakaiannya, nggak ketara, nggak dikenalin. Karena pakaiannya adalah sama, pakai putih. Suatu ketika aku ini sedang ihram. Fa'an kartu, maka aku mengingkari.
Fa'ankartu maka aku mengingkari ala jama'atin atas kelompok jamaah, kelompok orang. Muhrimina yang sedang ihram. Muhrimina yang sedang ihram. La ya'rifunani yang tidak mengenal siapa jamaah ni padaku. Mengingkari apa aku? Ma pada sesuatu. Ahallu yang mengabaikan siapa mereka jamaah. Bihi dengan ma. Ahallu yang mengabaikan siapa jamaah. Jamaah yang sedang ikhram tadi ini. Bihi dengan ma. Rupanya ma. Apa itu sesuatu yang diabaikan itu? Min adabit tawafi. Dari adab bertawaf. Falam yakbalu. Maka tidak menerima siapa si jamaah. Jadi kata Syekh Izzuddin, suatu hari aku lagi ikhram. Kemudian ada sekelompok orang nih, rombongan, nggak tahu tuh dari KBH mana atau dari travel mana lah kira-kira gitu. Yang aku nggak begitu kalau tawaf itu. Nggak begitu, masa tawaf sambil selfie-selfian, sambil apa segala macam misalnya gitu. Makanya yang adabnya. Lalu kata Syekh Izzuddin ditegur, nggak begitu tawafnya, salah. Tapi mereka nggak mengenal aku katanya. Mereka nggak kenal kalau ini adalah Syekh Izzuddin. Karena kan pakaiannya sama. Akhirnya apa? Nggak mau menerima dia. Kagak mau menerima, dicuekin. Kira-kira cuekin lah. Falamma labistu. Maka ketika aku berpakaian. Siyabal fuqaha'i. Pakaiannya ahli fikih. Jadi udah selesai. Ibnu Abdus Salam langsung ganti dengan pakaian gamis, dengan pakaian kebesaran ulama. Wa ankartu dan aku mengingkari alaihim atas mereka zalika demikian itu. Ketika aku langsung negor dia, aku kasih tahu dia tentang salahnya dia dalam bertawaf. Sami'u, denger siapa mereka, wa ata'u dan taat siapa mereka. Giliran aku udah pakai pakaian begitu aja mereka mau dengerin. Nah, faiza labisa maka jika memakai hak pada si libasi aril ulama, faiza maka jika labisa memakai hak pada libasil ulama atau siyabal fuqaha, hak pada siyabal fuqaha pada pakaian ahli fikih, faqihun siapa ahli fikih limis lizalika untuk perumpamaan tersebut. Jadi dia memakai pakaian kebesaran untuk bisa menegur, berdakwah dan didengar sama orang. Karena maka ada lahu padanya. Karena maka ada lahu padanya si faqih ajrun pahala. Jadi kalau ada orang, misalnya Anda mau ceramah, mau dakwah, mau ngajar, pakaiannya rapi. Berpakaian dengan pakaiannya syiarul ulama. Tapi dengan tujuan gini. Kenapa? Karena mayoritas orang, umumnya orang ngelihatnya casingnya dulu. Kan nggak kenal. Anda misalnya lagi dakwah kemana nih. Terus Anda pakaiannya biasa aja. Mereka nggak kenal Anda. Dilecehin Anda dulu. Dipakai mata satu dulu. Udah begitu Anda ceramah. Kalau ceramahnya itu mantap, baru melek dia. Tapi kalau ceramahnya menurut biasa-biasa aja, aduh gundang jauh-jauh gitu ya. Biasa gitu ya. Kenapa? Karena mereka memandang begitu sehingga mereka nggak mendengarnya. Tapi kalau Anda memakai pakaian kebesaran, niatnya seperti ini, biar dapat perhatian dulu, biar mereka senang dulu, mereka mendapat perhatian dulu, itu mendapatkan pahala. Kecuali Anda dakwah, mah dakwah di Cinangka pakai oblong juga didengerin sama orang, gitu ya. Kenapa? Karena udah pada kenal, udah pada tahu gitu ya. Tapi kalau nggak tahu, itu yang terjadi katanya, kata Syekh Ibni Abdis Salam. Nah, orang yang menggunakan pakaian kebesaran untuk niat seperti ini, kana lahu ajrun. Maka ada baginya ajrun pahala. Apa alasannya? Li'annahu karena bahwasanya si Sa'an sababun menjadi sebab limtisali amrillah. Karena bahwasanya pakaian tadi itu sababun menjadi sebab limtisali amrillah untuk mengerjakan perintah Allah. Wal intihai dan mencegah amma dari sesuatu nuhiya yang dilarang anhu dari ma. Kenapa? Karena Anda berpakaian begitu
menjadi sabab Anda didengar sama orang. Kalau ada perintahin sesuatu, dia nurut. Akhirnya terjaga, terpelihara apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Anda melarang sesuatu terhadap apa yang dilarang Allah, mereka dengerin. Kenapa? Karena mereka ngelihat, Habib kayaknya nih gitu ya. Orang syekh kayaknya nih gitu. Dia udah dengerin itu. Niatnya seperti itu pahala. Tapi kalau niatnya nepu-nepu, nah itu kemudian menjadi ismun, dosa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la tajal wa min ahli syarri wa min ahli jahal bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah